Adab membacanya juga seperti itu. Jagalah adab membacanya. Jangan kemudian kita membacanya sembarangan, semaunya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahabat, pada dasarnya seharusnya dalam setiap kegiatan ibadah kita itu kita merasakan akan memunculkan perasaan nikmat atau perasaan bahagia. Apalagi dengan baca Al-Quran ini, karena Allah sendiri sudah mengatakan dalam surat Yunus ayat 5758, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izatun mir rabbikum, peringatan nasihat dari Rabb kalian, wa syifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh dari segala apa yang ada dalam hati. Jadi ketika dalam hati kita ada penyakit, marah misalnya, sedih misalnya, dengki misalnya, kecewa misalnya, maka semuanya harusnya bisa dihapuskan, hilangkan dengan Al-Quran. Wahudan, dan petunjuk buat kehidupan kita, rahmah, dan rahmat bagi setiap orang yang beriman. Kul bifadlillah, kata Allah dalam ayat 58-nya, katakanlah dengan karunia Allah, wa birahmati, dan dengan rahmat Allah lah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itulah kalian bergembira, berbahagia. Maka seharusnya dengan kita menghafalkan Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran, kita merenungi Al-Quran, sampai kita mengamalkan isi Al-Quran, harusnya mendatangkan kebahagiaan dalam hati kita. Semakin sering kita bersama Al-Quran, seharusnya kita semakin berbahagia. Karena ini Allah sendiri sudah menyampaikan dalam surat Yunus ayat 5758 ini. Semakin sering kita bersama Al-Quran, maka seharusnya penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita ini semakin hilang, termasuk penyakit jenuh, penyakit bosen, penyakit gak nyaman ketika beribadah. Seharusnya seperti itu. Nah, tapi kemudian kalau kita merasakan perasaan jenuh ketika membaca Al-Quran, berarti sebetulnya ada yang salah dalam interaksi kita dengan Al-Quran. Ada yang salah dengan interaksi kita dengan Kitabullah ini. Yang pertama mungkin bisa jadi karena niat kita yang kurang lurus. Niat kita yang kurang lurus. Kita menghafalkan Al-Quran bukan benar-benar karena Allah, tapi karena yang lainnya. Bisa jadi karena ikut-ikutan, bisa jadi pengen menang ini, pengen menang itu, pengen dapat itu, macam-macam lah, pengen dipuji segala macam. Maka kemudian kita menghafalkan Al-Quran ini, timbullah yang namanya tadi perasaan jenuh, perasaan bosan. Yang seharusnya, yang katanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, la tahharat qulubuna ma sami'na min kalami rabbina. Seandainya hati kita ini bersih, maka kita gak akan pernah merasakan puas, kenyang bersama Al-Quran. Jadi ketika kita baca sehalaman pengen dua pengen tiga pengen 4, 5 pengen 1 juz. Seharusnya kan seperti itu kalau hati kita ini bersih, katanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi kalau sampai ketika kita bersama Al-Quran kita bosan, sehari-hari ini kita sehari sampai 5 kali menghafalkan Al-Quran, pada subuh, duha, sebelum zuhur, pada zuhur, habis asar, sampai habis isya, sampai 6 kali, berarti itu ya misalnya menghafalkan Al-Quran. Bosan menghinggapi dalam perasaan hati kita, maka sebetulnya ada yang salah tadi. Maka yang pertama kali kita cek adalah niat kita. Apakah kita benar-benar menghafalkan Al-Quran ini karena Allah atau karena yang lainnya? Nah, yang kedua, sahabat, kalau perasaan jenuh ini sudah kita cek nih dalam hati kita, kita udah berusaha meluruskan niat kita memang karena Allah, kita memang berusaha, ya Allah, aku ingin menghafal kitab ini karenamu ya Allah, karenamu ya Allah. Maka yang kedua yang kita cek adalah apakah ada dosa dan maksiat yang sering kita lakukan atau yang biasa kita lakukan. Karena namanya Al-Quran, dia akan susah bersama dengan dosa dan maksiat. Karena Al-Quran ini adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang bersih, maka tidak akan bisa yang suci ini berkumpul dengan yang kotor. Dosa dan maksiat itu sesuatu yang kotor, sementara Al-Quran ini sesuatu yang suci, maka nggak akan bisa bersama.
Maka kalau timbul perasaan bosan, jenuh dalam hati kita menghafalkan Al-Quran, maka yang kemudian yang kita cek adalah setelah kita luruskan niat kita setiap kali menghafal, kita luruskan niat kita terus, kita luruskan bosan, tetap aja ada perasaan bosan itu, maka cek apakah ada dosa dan maksiat yang kita lakukan, yang biasa kita lakukan. Kalau sesekali sih nggak akan berpengaruh atau nggak akan terlalu berpengaruh, kecuali dosa dan maksiat besar ya. Kalau sekali dilakukan pengaruhnya besar juga. Tapi kalau maksiat kecil, kalau cuma sesekali dilakukan nggak akan terlalu berpengaruh. Tapi ini biasanya adalah maksiat yang sering dilakukan. Maka kita cek nih, apakah omongan kita, adakah kita bohong, adakah kita gibah, adakah kita ngomong kasar, adakah kita nyakitin hati orang, atau adakah kita mengadu domba orang. Karena dosa yang paling tidak terasa adalah dosa di lisan ini kan ya. Nah, sementara tempat kita melantunkan Al-Quran juga adalah lisan ini, maka gak akan bisa bertemu di dalam lisan kita ini suci. Al-Quran yang suci bertemu dengan dosa dan maksiat yang kotor, nggak akan bisa bertemu di satu lisan kita ini. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Tidak akan bisa berkumpul yang hak dengan yang batil. Nggak akan bisa berkumpul antara yang hak dan yang batil. Dan kalian tidak akan bisa menyembunyikan yang hak, padahal kalian mengetahui. Bakal nomor 2 ini ya. Maka sahabat, periksa. Dan yang kecil, yang nggak terasa nih terutama. Karena biasanya ada aja salah kita hingga kemudian Al-Quran itu tidak nyaman dengan diri kita, atau kita tidak nyaman dengan Al-Quran. Apakah ada dosa di pendengaran kita misalnya, apakah kita suka kepo, suka ingin tahu masalah orang gitu, nyari tahu, suka dengerin orang lain ngomongin orang, atau suka dengerin omongan gibah, atau kita suka dengerin musik. Karena antara musik, terutama musik-musik pecintaan dengan Al-Quran itu juga sama, nggak akan bisa bertemu. Apalagi kalau kita suka melantunkannya, nggak akan bisa bertemu. Atau pandangan kita, ada pandangan yang haram yang kita lihat. Ini yang kedua yang harus kita cek, dosa dan maksiat kita. Nah, yang ketiga, yang kemudian yang kita harus cek adalah bagaimana sikap kita dengan guru. Sikap kita dengan guru ini juga harus kita cek, karena keberkahan guru itu, keberkahan yang mengalir dari guru kita ke kita, murid-muridnya ini, salah satunya adalah dengan sikap kita atau adab kita yang baik kepada beliau, maka akan mengalir berkah mereka. Nah, berkah inilah yang membuat kita kemudian betah dengan ilmu, yang membuat kita kemudian lebih gampang menangkap ilmu, dan lebih gampang juga untuk mengamalkan ilmu, menjadikan ilmu tadi memang bermanfaat buat kehidupan kita. Tapi kalau sikap kita, adab kita kurang baik dengan guru kita, maka ini bisa jadi kenapa kemudian kita jenuh membaca, menghafalkan Al-Quran. Ya mungkin kita di depan beliau baik ya, ya mungkin kita di depan beliau kelihatannya beradab, tapi kemudian di belakang beliau bagaimana? Karena sama saja. Kalau kita di depan guru kita baik, tapi kemudian di belakang guru kita menggunjing dia, kita ngomongin dia, kita ngejekin dia, ya sama aja seperti itu. Kita termasuk murid yang tidak beradab, walaupun di depan beliau ya baik-baik saja. Maka cek ini, periksa bagaimana adab kita terhadap guru kita. Di depan baik, memang benar-benar bukan cuma sekedar ingin menyenangkan beliau saja, dicium tangannya, atau kita ramah dengan beliau, tapi juga lakukan apa yang beliau minta. Lakukan semua hal yang beliau minta selama tidak maksiat memang. Tapi insya Allah kalau guru benar, masya Allah nggak akan menyuruh kemaksiatan kan ya. Lakukan apa yang beliau perintahkan. Lakukan semua hal yang membuat beliau senang. Dan bukan cuma di depannya, di belakangnya juga. Jangan sampai tadi di depannya senyum, tapi di belakangnya sinis. Jangan sampai. Di depan beliau memuji, tapi di belakangnya menghina. Jangan sampai. Nah, ini tadi akan mengurangi keberkahan, mengurangi kebaikan ilmu yang kita dapatkan, hingga kemudian bisa jadi akhirnya kita jenuh bersama Al-Quran. Nah, yang keempat yang harus kita cek juga adalah adab kita dengan Al-Quran. Adab kita bersama Al-Quran.
Apakah memang kita merasakan keagungan Al-Quran di dalam diri kita hingga kita melakukannya dengan adab-adab yang baik? Atau kita merasakan Al-Quran ini seperti buku-buku yang lain? Jangan-jangan. Jangan sampai kemudian kita membawa Al-Quran seperti membawa buku yang lain. Ditenteng kayak gini gitu ya. Nah, kita lihat seperti orang dulu lah, bawa Quran itu dipeluk, bahkan mereka akan membawanya. Bahkan mereka naruh di atas kepala. Beda sekali dengan bawa buku-buku yang lain. Naruhnya nggak naruh di lantai, jangankan di lantai, di tempat yang di bawah dari lutut saja mereka nggak akan menaruhnya, orang dulu kan ya. Dengan adab seperti itulah kemudian keberkahan Al-Quran mengalir ke dalam diri kita hingga kemudian kita betah bersama Al-Quran ini. Ini adab dengan mushafnya. Adab membacanya juga seperti itu. Jagalah adab membacanya. Jangan kemudian kita membacanya sembarangan, semaunya kita. Kecepatan terlalu cepat membacanya hingga kita tidak terlalu memperhatikan panjang pendek guna segala macamnya. Atau kita membacanya dalam ya semaunya kita lah ya. Semau kita membacanya pegang mushaf sambil ditaruh di paha misalnya. Tidak memulai dengan ta'awudz segala macam, tidak memulai dengan ta'awudz dan bismillah. Maka kalau kita memperhatikan adab yang benar dengan Al-Quran ini, insya Allah juga Al-Quran betah dengan kita. Nah, tapi kalau tidak beradab dengan Al-Quran, bagaimana kemudian Al-Quran bisa betah dengan kita? Atau kita bisa betah dengan Al-Quran? Nah, apa nggak nyaman kalau kita tidak beradab dengannya? Maka berikanlah adab yang terbaik bersama Al-Quran ini. Berikanlah adab yang terindah ketika kita bersama dengan Al-Quran ini. Nah, yang kelima, sahabat, untuk ya menghilang kenapa kemudian jenuh ini ada di dalam diri kita, karena kita kurang taqarrub kepada Allah. Kita kurang mendekat kepada Allah. Kita terlalu sibuk hanya dengan Al-Quran saja, atau berusaha menghafalkan Al-Quran saja, sementara ibadah-ibadah yang lainnya kurang kita lakukan. Sholat kita kurang, zikir kita kurang, dan ibadah-ibadah yang lainnya juga seadanya. Maka seharusnya tidak seperti itu. Karena kalau kita terlalu fokus ingin menghafal saja, sementara tidak kuatkan dengan ibadah-ibadah yang lain, maka kita akan mudah goyang, mudah jatuh jadinya. Karena sholat, seperti kita tahu bersama, itu adalah wadah, sarana untuk kita berkomunikasi dengan Allah, untuk kita ngomong kepada Allah. Sementara Al-Quran itu kan Allah yang ngomong dengan kita. Maka sholat ini, kalau kita karena menghafalkan Al-Quran terlalu semangat, kemudian sholat kita seadanya, cepat, yang wajibnya doang, maka kuranglah jadinya komunikasi kita dengan Allah. Yang kita dapat cuma komunikasi satu arah dari Allah ke kita, tapi sementara kita sendiri kurang mengkomunikasikan bagaimana kondisi kita kepada Allah. Nah, seharusnya kita seperti Nabi Ya'qub kan, innama ashku basi wa huzni ilallah, katanya Nabi Ya'qub. Aku hanya mengadukan kesusahanku, masalahku hanya kepada Allah saja. Termasuk kemudian dengan zikir. Lakukan. Jadi ibadah-ibadah penguat ini. Doa, perbanyak doa. Jangan ditinggalkan yang namanya zikir pagi, sore, pagi, petang. Jangan ditinggalkan karena menghafal Quran, tapi kemudian meninggalkan zikir pagi, petang, jangan. Karena ini yang akan menguatkan kita dalam menghafal Quran dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini dulu sahabat, kenapa kemudian ada perasaan jenuh di dalam hati kita? Karena seharusnya ketika kita membaca, menghafalkan Quran ini, seharusnya kita menikmati. Tapi ini tadi sebab-sebabnya kenapa timbul perasaan jenuh dan bosan dalam diri kita. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.